Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, dalam materi ini, teman-teman, kita akan membahas transaksi entitas induk dan entitas anak. Kalau minggu sebelumnya itu kita membahas tentang transaksi persediaan dan jasa. Kalau yang sekarang itu adalah penjualan aset tetap yang terjadi di dalam suatu kelompok usaha, gitu ya. Nah, seperti biasa nanti di resume, kemudian nanti Ibu juga bakal share tugas yang harus dikerjakan untuk absensi pertemuan berikutnya. Jadi dalam pertemuan ini resume untuk absen minggu ini, untuk materi ini, materi berikutnya Ibu kasih tugas kalian ngeresum. Paham nggak ya? Jadi gini, dalam materi ini absennya berupa kalian mengerjakan resume. Udah satu. Pertemuan berikutnya, tugas yang akan Ibu beri juga langsung ke PJ-nya untuk pertemuan berikutnya. Jadi ada 2 kali absen, gitu. Jadi teman-teman, lanjut ya. Yang nggak jelas tanya aja di grup. Jadi, seperti yang Ibu sudah sampaikan sebelumnya, antar entitas dalam suatu kelompok usaha itu sering banget terlibat dalam suatu transaksi bisnis. Ya, salah satunya adalah transaksi jual beli aset tetap. Aset tetap ini terbagi lagi menjadi 2. Aset tetap yang bisa disusutkan dan aset tetap yang tidak bisa disusutkan. Aset tetap yang nggak bisa disusutkan itu contohnya tanah. Nah, kalau yang bisa disusutkan contohnya bangunan, mesin, dan kendaraan, keuntungan atau kerugian. Nah, cara apa ya, cara ada perbedaan terhadap memperlakukan kapan aset tetap itu diakui sebagai pendapatan dan kapan belum. Itu jadi ada perlakuan beda antara kedua aset tetap ini, antara yang bisa disusutkan sama yang enggak, gitu. Aset tetap seperti yang teman-teman sudah pelajari di semester-semester lalu adalah aset penting untuk mendukung operasional perusahaan, gitu. Yang bisa diperoleh dari entitas induk, entitas anak, atau dari entitas lain yang masih dalam usaha yang sama. Bisa jadi induk jual tanah ke anak, bisa jadi anaknya jual gedung ke induk, bisa aja. Kayak gitu contohnya. Kemudian apa sih dampak dari pencatatan, dampak transaksi penjualan aset tetap tidak disusutkan terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Jadi di sesi ini, untuk materi ini, kita akan membahas aset tetap. Dan kalian ngeresume untuk pertemuan yang satu ini. Pertemuan yang berikutnya, itu Ibu kasih materinya langsung berupa PDF tentang aset tetap tidak aset tetap yang bisa disusutkan. Jadi kalian membaca sendiri, ngeresum sendiri, begitu ya. Paham ya? Jadi, teman-teman, transaksi penjualan aset tetap ya kan antara induk sama anak itu tentunya bisa menghasilkan keuntungan ataupun kerugian. Jadi, keuntungan atau kerugian tadi itu belum terrealisasi. Selama apa? Selama aset tadi itu masih dimiliki oleh entitas anak atau entitas induk. Nah, jadi adanya keuntungan atau kerugian atas keuntungan dan kerugian tadi yang belum terrealisasi tadi, entitas induk harus membuat pencatatan gitu. Jadi sama seperti bab 5 kemarin pada saat kita membahas jual beli persediaan dan jasa, ya kan? Dampak dari transaksi jual beli aset tetap antara entitas induk sama entitas anak itu harus dieliminasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan
konsolidasian. Karena apa? Masih ingat kan semboyan konsolidasian? Em, jadi teman-teman, kalau dari sudut pandang konsolidasian ya, aset tetap yang diperoleh entitas anak dari entitas induknya atau sebaliknya harus dicatat pada apa? Pada nilai perolehan dari pihak non-afiliasi. Misalnya, induk A, induknya A, dapat tanah 500 dari luar, dari perusahaan non-afiliasi 400. Ya udah dicatat 400-nya itu gitu. Gitu ya. Jadi aset tetap yang diperoleh entitas anak dari entitas induknya atau sebaliknya harus dicatat pada nilai perolehan dari pihak non-afiliasi, dari pihak luar. Jadi, selama aset tetap tadi yang diperjualbelikan ini masih digunakan oleh entitas anak atau entitas induk, tergantung siapa yang jual, siapa yang beli nih. Maka keuntungan atau kerugian yang terjadi itu diakui oleh entitas induk atau entitas anak, itu artinya dia belum terrealisasi gitu. Jadi gimana cara menyusun laporan keuangan konsolidasian? Maka perlu dibuat jurnal eliminasi atas keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Kapan dia terrealisasi? Nanti kita bahas, insya Allah. Jadi intinya sekarang ini keuntungan atau kerugian belum terrealisasi atas penjualan aset tetap antara induk dan entitas anak harus dieliminasi. Gitu. Intinya lagi, selama aset tetap tadi masih digunakan oleh entitas anak, kalau yang jual entitas induk, atau entitas induk kalau yang jual entitas anak masih digunakan oleh pihak yang membeli, tapi dalam masih satu afiliasi, maka itu namanya pendapatannya atau kerugiannya belum terrealisasi kalau masih digunakan. Itu. Keuntungan atau kerugian atas penjualan aset tetap antara induk dan anak akan terrealisasi pada saat kapan? Pada saat pelepasan atau penggunaan aset tetap. Nah, ini yang perlu digarisbawahi adalah untuk aset tetap yang bisa disusutkan, yang tidak bisa disusutkan, contohnya kayak tanah, itu keuntungan atau kerugiannya terrealisasi pada saat pelepasan aset tersebut. Pelepasan, artinya udah dijual. Tapi kalau untuk aset tetap yang bisa disusutkan, contohnya kayak mesin, kendaraan, bangunan, keuntungan atau kerugian terrealisasi pada saat aset tersebut digunakan atau dijual. Gitu. Ya, berikut ini adalah contoh transaksi penjualan aset tetap tidak disusutkan. Jadi nanti dipisah tugas kalian ada aset tetap yang tidak disusutkan untuk pertemuan ini. Jadi e-learningnya beda. Nanti pengumpulan untuk aset tetap yang bisa disusutkan itu dikumpulkan di e-learning yang berbeda lagi. Jadi ada dua kali pertemuan. Paham ya? Sering nih teman-teman ya, jadi sering penjualan tanah itu terjadi antara entitas anak dan entitas induk. Contohnya, kalau di buku itu mencontohkan PT BCA menjual tanah agunan, PT BCA menjual tanah ke BCA Finance gitu. Tanah seluas 295 meter di daerah Semarang Selatan dibeli oleh BCA Finance dengan harga 7 miliar gitu. Ini adalah nilai tertinggi dari banyak penawaran yang masuk ke PT BCA. Oh, ternyata anaknya sendiri yang menang lelang, menang lelang, menang beli ini, dia mampu beli dengan harga tinggi gitu. Oke, kita bahas sekarang adalah dampak transaksi penjualan aset tetap tidak disusutkan terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasinya. Di gambar teman-teman lihat
Gambar 6.1 dampak penjualan tanah terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. PT Palapa atau PTP memiliki 100% saham PT Samudera atau PTS. Berikut adalah informasi terkait dengan transaksi jual beli aset tetap antara PTP dan PTS. Jadi ada tiga peristiwa, seperti minggu lalu ada tiga peristiwa. Peristiwa satu terjadi ketika terjadinya adalah PTP memperoleh tanah dari pihak non-afiliasi dan harga 900 juta. Peristiwa dua adalah PTP menjual tanah pada PT Samudra pada harga 1 M. Peristiwa tiga adalah, ntar minum dulu. Peristiwa tiga adalah PT Samudra menjual tanah kepada pihak non-afiliasi dengan harga 1,2 M. Non-afiliasi itu berarti nggak tersangkut paut induk dan anak ya. Jadi nih, ada PTP, PTS. PTP beli dari luar 900 juta. Dijual ke anaknya sendiri 900 juta, dijual ke anaknya sendiri 1 M. Jadi atas transaksi sama anaknya nih, dia punya untung 100 juta. Anaknya jual ke luar afiliasi 1,2. Untungnya 200 kan? Nah, total keuntungan PTP adalah 300 juta. Jadi ada tiga skenario di sini teman-teman. Yang pertama adalah bagaimana jika seluruh peristiwa P1, P2, dan P3 terjadi di tahun yang sama. Diilustrasikan 2020. Yang kedua, peristiwa satu dan 2 terjadi pada 2020. P3-nya terjadi di tahun berikutnya. Lalu skenario 3, P3 saja yang terjadi di 2020. Selebihnya sebelumnya P1 dan P2 terjadi di tahun sebelumnya, 2019. Bagaimana caranya? Kita bahas dulu skenario 1. Seluruh peristiwa P1, P2, dan P3 terjadi pada 2020. Jadi, atas penjualan tanah ke entitas anak, PT Palapa melaporkan keuntungan sebesar 100 juta. Nih, ini kan, dia dapat untung 100 juta. Sedangkan PTS membukukan keuntungan penjualan tanah sebesar 200 juta. Keuntungan atas penjualan tanah ke entitas anak yang diakui PT Palapa itu udah terrealisasi karena, catat nih ya, karena tanah ini udah dijual PTS sebagai entitas anak ke perusahaan non-afiliasi. Selain itu, tanah juga tidak akan muncul di laporan keuangan PTP, PTS maupun laporan keuangan konsolidasian. Gitu. Jadi tanahnya udah udah dibeli nih kan. Udah dibeli dari pihak non afiliasi. Kemudian terjadi jual beli di perusahaan afiliasi. Kemudian perusahaan yang udah menjual lagi keluar. Nah, berarti tanahnya ini pendapatannya sudah terrealisasi dengan total keuntungan 300 juta. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada jurnal tambahan yang perlu dibuat oleh PT Palapa terkait dengan transaksi hulu penjualan tanah tadi. Untuk kepentingan penyusunan laporan keuangan konsolidasian, tidak ada jurnal eliminasi yang perlu dibuat. Gitu. Berikutnya skenario 2. Skenario 2, peristiwa satu dan peristiwa 2 ini terjadi pada 2020. P3 terjadi pada 2021. Nah, keuntungan atas penjualan tanah yang dibukukan PTP sebesar 100 juta tadi itu belum terrealisasi. Kenapa? Anggap ini tahun 2020. Jadi keuntungan dan penjualan tanah yang dibukukan PTP 100 juta yang ini itu belum terrealisasi. Karena sampai akhir periode 2020, anggap ini tahun 2020, itu tanahnya masih ada di PTS. Belum dijual. Karena tanahnya terjual di
tahun selanjutnya di 2021. Akibatnya apa? PTP harus melakukan pencatatan untuk menangguhkan keuntungan penjualan tanah. Jadi cara membuat dia harus mencatat keuntungan yang belum terrealisasi. Caranya adalah bagian laba atas entitas anak di sebelah debit 100 juta, keuntungannya tadi, tapi belum terrealisasi masih ditangguhkan. Di kreditnya adalah investasi pada entitas anak sebesar 100 juta juga. Again, dari sudut pandang konsolidasian, keuntungan penjualan tanah yang diakui PT Palapa itu belum terrealisasi karena di tahun tersebut belum dijual ke pihak luar. Anaknya nih belum berhasil menjual tanah itu ke perusahaan luar afiliasinya. Makanya keuntungannya belum terrealisasi. Jadi tanah akan disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian harus pada nilai perolehan dari non afiliasi. Berapa harga perolehannya? 900 juta. Tadi loh yang PTP membeli dari luar konsolidasi 900, ya kan? Dan dia ngejualnya ke anaknya sendiri 1 M gitu. Jurnal eliminasi, jadi dia perlu membuat jurnal eliminasi, yaitu keuntungan penjualan tanah di sebelah debit 100 juta, tanah di sebelah kredit 100 juta. Nah, ini tabel 6.2 adalah dampak skenario 2 terhadap penyajian tanah dan keuntungan penjualan tanah dalam laporan keuangan konsolidasian 2020. Oke, kita lanjut. Di tabel 6.3. Jadi ini adalah peristiwa tiga aja yang terjadi di 2020. P1 dan P2 telah terjadi di 2019. Anggap sekarang 2020 ya. Jadi pada periode sebelumnya, PTP mengakui keuntungan atas penjualan tanah ke PTS sebesar 100 juta. Keuntungan tadi itu belum terrealisasi di 2019 kan, karena pada akhir periode sebelumnya tanahnya masih dimiliki oleh PTS. Karena lagi PTS baru menjual di tahun 2020. Nah, keuntungan penjualan tanah tadi baru terrealisasi di tahun 2020. Berarti di 2019 belum terrealisasi karena lakunya baru di 2020. So, PTP harus membuat pencatatan untuk mengakui keuntungan penjualan tanah yang udah terrealisasi. Caranya, investasi pada entitas anak di debit dan yang sebelah kreditnya bagian laba atas entitas anak sebesar keuntungan penjualan dari induk ke anak 100 juta. Keuntungan atas penjualan tanah tadi itu harus ditambahkan sebagai komponen laba rugi konsolidasian periode berjalan. Sehingga nilai keuntungan penjualan tanah yang akan disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian 2020 adalah sebesar 300 juta. Nah, berarti perlu buat jurnal eliminasi. Investasi pada entitas anak debit, sebelah kreditnya keuntungan penjualan tanah sebesar 100 juta. Gitu. Jadi, ini adalah contoh ilustrasi hulu. Jadi, jurnal eliminasi yang dibuat itu hanya akan mempengaruhi akun investasi pada entitas anak. Gitu. Ini tabel 6.3-nya. Nih, jadi udah selesai. Udah deh. Udah kalian resume terus ini resume di e-learning yang aset tetap tidak bisa disusutkan. Nanti ada tugas lagi untuk pertemuan selanjutnya, aset tetap yang bisa disusutkan. Oke. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Sampai jumpa. Malu. Ah, tutup dulu, mana tutup? Ini close recordnya mana? Oh ini.